LIMS Dynamics yang berbasis di Shenzhen, China, mengumumkan berhasil mengumpulkan sekitar 200 juta dolar Amerika melalui putaran pendanaan Series B dengan para investor strategis dan institusional seperti Stone Venture, Oriental Fortune Capital, CSC Financial, JD.com, Nayo Capital, dan Shangqi Capital yang merupakan bagian dari SAIC Motor turut berpartisipasi. Perusahaan LIMS Dynamics, pembuat robot humanoid berbasis integrated AI asal China, telah menyelesaikan putaran pendanaan Series B senilai 200 juta dolar Amerika. Ya, pemirsa, dana ini diharapkan untuk mendukung perluasan produk dan kehadiran robot nyata di pasar global, serta mempercepat riset dan pengembangan teknologi lebih lanjut. LIMS Dynamics yang berbasis di Shenzhen, China, mengumumkan berhasil mengumpulkan sekitar 200 juta dolar Amerika melalui putaran pendanaan Series B dengan para investor strategis dan institusional seperti Stone Venture, Oriental Fortune Capital, CSC Financial, JD.com, Nayo Capital, dan Shangqi Capital yang merupakan bagian dari SAIC Motor turut berpartisipasi. Pendanaan ini menjadi salah satu langkah terbesar untuk memperkuat posisi perusahaan di industri robot humanoid berteknologi tinggi. Dana yang terkumpul akan digunakan LIMS Dynamics untuk memperkuat riset dan pengembangan, R&D robot humanoid dan embodied intelligence, gabungan antara kecerdasan buatan dan tubuh robot, termasuk desain perangkat keras, kontrol gerak berbasis pembelajaran mesin, dan sistem operasi agentic KOSA yang mampu mengintegrasikan persepsi, perencanaan, dan kontrol gerak fisik di dunia nyata. Perusahaan telah memperkenalkan berbagai robot modular dan humanoid seperti LIMS Oli Full Size dan platform Tron 2 yang dapat dikonfigurasi dalam berbagai bentuk sesuai tugas atau lingkungan tertentu. Strategi ini dirancang untuk memudahkan adaptasi robot di berbagai skenario industri dan penelitian sekaligus menekan biaya serta kompleksitas produksi. Pendanaan besar ini mencerminkan minat investor terhadap masa depan robot humanoid dan embodied AI, terutama di tengah tren global yang mulai menggeser robot dari pusat riset ke penerapan industri nyata. Pasar humanoid diperkirakan akan terus berkembang seiring teknologi makin matang serta aplikasi di industri, layanan, dan bahkan rumah tangga semakin meningkat. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, raksasa otomotif Jerman Volkswagen resmi menggeser dominasi Tesla dalam pasar mobil listrik di Eropa sepanjang tahun 2025. Ya, kesuksesan series 1D7 membawa Volkswagen mencatatkan lonjakan penjualan hingga 56% di tengah melesunya performa Tesla di benua biru. Persaingan pasar kendaraan listrik atau EV di Eropa memasuki babak baru setelah Volkswagen dilaporkan berhasil mengungguli rival utamanya, Tesla. Berdasarkan data J2 Dynamics, merek Volkswagen mencatatkan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik baterai atau BEV sebesar 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran model terbaru ID.7 menjadi motor utama yang mendongkrak performa Volkswagen hingga berhasil mengirimkan lebih dari 274.000 unit kendaraan listrik ke konsumen Eropa. Kondisi sebaliknya dialami oleh Tesla milik Elon Musk yang justru mencatatkan penurunan penjualan sebesar 27% pada periode yang sama. Tesla hanya mampu menjual sekitar 236.000 unit di pasar Eropa, kalah tipis dari raksasa lokal Volkswagen. Tekanan bagi Tesla semakin berat setelah sebelumnya posisi mereka sebagai produsen EV terlaris di dunia juga direbut oleh pabrikan asal China BYD. Para analis menilai diversifikasi produk VW kini mulai memenangkan hati konsumen dibanding model Tesla yang mulai menua. Secara keseluruhan, minat masyarakat Eropa terhadap kendaraan ramah lingkungan tetap tinggi dengan pertumbuhan pasar BEV mencapai 29% pada tahun 2025. Laporan ini mencakup data dari 28 negara, termasuk kekuatan ekonomi non-Uni Eropa seperti Inggris dan Norwegia. Keberhasilan Volkswagen ini dipandang sebagai titik balik kebangkitan industri otomotif tradisional Eropa dalam menghadapi gempuran produsen mobil listrik berbasis teknologi murni di kancah global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pabrikan motor Jepang Kawasaki secara resmi meluncurkan Ninja 500 model terbaru di keluarga sport bike Ninja di pasar Jepang. Motor sport berperforma tinggi ini didesain untuk menjemput penggemar kecepatan dan dinamika berkendara yang lebih modern serta kompak.
Kawasaki telah resmi memperkenalkan Ninja 500 untuk pertama kalinya di Jepang. Menandakan ekspansi keluarga middleweight sport bike-nya, model baru ini didorong oleh antusiasme penggemar motorsport yang menginginkan perpaduan teknologi modern dengan performa sangat mencolok di kelas 500cc. Kawasaki Ninja 500 tampil dengan desain aerodinamis yang tajam, refleksi gaya khas Ninja, dan menghadirkan beragam upgrade teknologi yang mencakup panel instrumen digital, lampu LED penuh, serta sistem elektronik modern seperti traction control dan riding mode yang membantu pengendara menyesuaikan performa sesuai kondisi jalan. Fitur ini dirancang untuk memberi kombinasi antara kenyamanan berkendara dan performa sporty setiap kali mesin dihidupkan. Ninja 500 dibekali mesin 2 silinder parallel twin sekitar 500cc yang disetel untuk memberikan tenaga responsif sekaligus efisiensi bahan bakar yang seimbang dengan torsi yang kuat di putaran menengah serta setelan suspensi yang stabil. Motor ini siap menjadi pilihan menarik bagi pengendara yang mencari keseimbangan antara sport riding dan penggunaan harian. Peluncuran Ninja 500 disambut positif oleh komunitas rider di Jepang dan Asia Timur karena motor ini mengisi segmen sport bike penengah yang semakin diminati pembeli muda dan entusias yang ingin performa lebih tinggi tanpa harus masuk ke kelas superbike yang lebih besar dan mahal. Respons awal menunjukkan tingginya antusiasme pre-love order dan test ride di dealer Kawasaki di wilayah metropolitan. Secara keseluruhan, Kawasaki Ninja 500 menjadi salah satu peluncuran motor sport penting di awal tahun 2026. Dengan desain modern, fitur canggih, dan karakter mesin yang dinamis, motor ini diproyeksikan menjadi pesaing kuat di segmen sport mid-range bike di Jepang maupun pasar Asia yang lebih luas, menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih seru dan teknis bagi para pecinta motorsport. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, surat kabar The Washington Post berencana untuk memangkas lebih dari 30% karyawan untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan. Ya, The Washington Post kini dihadapkan pada tantangan kinerja keuangan serta budaya konsumen dalam membaca berita. Surat kabar yang tergabung dalam grup konglomerasi milik Jeff Bezos, The Washington Post, akan melakukan pemangkasan hingga lebih dari 30% karyawan. Langkah PHK diambil untuk menekan kerugian serta mengembalikan profitabilitas surat kabar yang mengalami kesulitan bisnis ini. Dalam panggilan telepon untuk karyawan, manajemen The Washington Post mengatakan surat kabar tersebut akan menutup rubrik olahraganya. Meski begitu, beberapa reporter akan dipertahankan untuk meliput olahraga dari sudut pandang budaya. Rubrik lain yang akan ditutup yakni rubrik buku dan podcast Post Reports. Kemudian meja redaksi digital dan cetak akan digabung menjadi satu tim. Pada bulan Januari lalu, surat kabar The Washington Post dilaporkan berencana memangkas hingga 300 orang karyawan dengan pengurangan signifikan di Departemen Olahraga dan staf berita luar negeri. Sementara dalam 3 tahun terakhir menurut Washington Post Guild, jumlah karyawan The Post telah berkurang sekitar 400 orang. Saat ini The Washington Post perlu mengambil sejumlah tindakan untuk memperkuat kondisi keuangan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. The Washington Post juga menghadapi budaya pembaca yang terus berkembang. Berbagi sumber IDX Channel.